Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika dengan pokok bahasan penjumlahan desimal dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Baik, untuk menjumlahkan dua pecahan desimal bisa kita gunakan cara dengan menghitung secara bersusun ke bawah. Contoh, dua koma tiga ditambah 1,06 sama dengan berapa? Di sini untuk menuliskan perhitungannya harus dituliskan sesuai dengan nilai tempatnya dan juga harus dituliskan tanda koma secara lurus. Ini misalnya 2,3 kemudian 1,06, maka ditulisnya tanda koma itu harus lurus atas dan bawah. Tambah ya, tanda koma ini harus lurus. Nanti di hasilnya pun juga ada tanda koma. Jadi lurus tanda komanya. Setelah disusun seperti ini, kemudian di sini tidak ada angka, anak-anak bisa menambahkan angka 0. Tidak ada angka, bisa ditambahkan angka 0. Setelah itu, baru kemudian kita hitung. 0 ditambah 6, 6. 3 ditambah 0, 3. 2 ditambah 1, 3. Jadi 2,3 ditambah 1,06 hasilnya 3,36. Contoh yang lain, 0,89 ditambah 12,13 sama dengan berapa? Untuk menghitung soal ini, kita tulis 0,89. Kemudian 12,13 kita tulis di bawahnya dengan syarat tanda koma harus lurus dengan bilangan atas. Jadi seperti ini. Kemudian 12-nya kita tulis di depan tanda koma, 13-nya di belakang tanda koma. Setelah itu kemudian kita hitung sama seperti ketika kita menjumlahkan bilangan biasa. 9 ditambah 3 sama dengan 12. Kita tulis 2. Simpan 1. 1 tambah 8, 9. Ditambah 1, 10. Kita tulis angka 0. Simpan 1. 1 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian di sini adalah kosong ditambah 1, 1. Maka hasilnya 13,02. Insya Allah cukup mudah untuk penjumlahan dua pecahan desimal ini. Dan setelah ini kita akan belajar tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Sebelum kita belajar tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan, akan Bu Guru sampaikan tentang pecahan istimewa. Kenapa istimewa? Karena pecahan ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam soal matematika pun, pecahan ini sering digunakan. Untuk itu, diharapkan anak-anak bisa memahami dan mengusahakan untuk menghafalnya. Berapa saja pecahan istimewa itu? 1/2, 1/4, 3/4, 1/8. Pecahan-pecahan ini sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Pecahan desimal dari 1/2 itu 0,5. 1/4 0,25, 3/4 0,75,
1/8 0,125. Nah, pecahan-pecahan ini diusahakan untuk dihafalkan oleh anak-anak. Jadi ketika nanti menemui soal dengan pecahan-pecahan istimewa seperti ini, anak-anak tidak perlu mencari dengan menghitung porogapit, karena ini sering sekali digunakan. Kemudian ada lagi pecahan biasa dengan penyebut angka 5. Untuk memudahkan menghafal, maka caranya angka atas anak-anak kalikan dengan angka 2. 1/5 artinya 0,2. 2/5 0,4. 3/5 0,6. 4/5 0,8. Apabila nanti anak-anak menemui bilangan pecahan campuran dengan pecahan istimewa seperti ini, maka nanti anak-anak bisa mudah untuk menuliskan. Caranya seperti ini. 2 1/2. Anak-anak lihat, 1/2 itu 0,5. Apabila di depan angka pecahan ada angka 2, maka angka 0 ini tinggal anak-anak ganti dengan angka 2. Jadi 2 1/2 2,5. 2 1/4 2,25. 2 3/4 2,75. Misalnya 3 3/4 sama dengan 3,75. Kemudian 1 2/5, kita lihat 2/5 adalah 0,4. Jika di depan 2/5 ada angka 1, maka angka 0 ini tinggal kita ganti dengan angka 1. Jadi 1,4. 5 2/5 berarti 5,4 dan seterusnya. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Artinya yang dijumlahkan itu berupa angka dengan bentuk pecahan yang berbeda. Sebagai contoh yang atas ini berupa pecahan biasa, kemudian yang belakang adalah pecahan desimal. Untuk menghitungnya, kita pertama adalah harus mengubah menjadi bentuk yang sama. Bentuknya harus kita buat yang sama. Nah, Bu Suci sarankan untuk penjumlahan maupun pengurangan bentuk pecahan lebih mudah apabila pecahan tersebut itu dibuat dalam bentuk desimal. Jadi di sini 3/4 itu kita ubah menjadi desimal. Kemudian yang belakang karena sudah bentuk desimal maka kita biarkan saja. Nah, dari tabel yang sudah Bu Guru buatkan di awal ya tentang pecahan istimewa yang wajib kita hafal, kita tidak perlu menghitung, maka kita bisa dengan mudah menentukan 3/4 itu berapa desimalnya. 3/4 itu kita ubah menjadi desimal, hasilnya 0,75. Kemudian ditambah, karena ini sudah desimal kita tulis kembali 0,5. Setelah itu kemudian kita hitung secara bersusun ke bawah. Koma harus lurus, jangan lupa tanda koma harus lurus itu sebagai syarat. Kemudian kalau di sini tidak ada angka, maka bisa kita tambahkan angka 0. 5 ditambah 0, 5. 7 ditambah 5, 12. 12 kita tulis angka 2. Kemudian angka satunya kita simpan. 1 tambah 0 ditambah 0, hasilnya 1. Tanda koma kita tulis pada hasilnya. Hasil akhirnya 1,25. Sebenarnya bisa anak-anak mengubah 0,5 ini dijadikan yang pecahan, bisa. Tapi Ibu sarankan untuk penjumlahan dan pengurangan lebih mudah apabila yang belum bentuk desimal diubah menjadi bentuk desimal. Sekarang nomor 2.
Contoh nomor 2, 25% ditambah 3/5. Ini bentuk persen, yang belakang bentuk pecahan. Lebih mudah kita ubah menjadi bentuk desimal. 25% artinya 25/100, berarti ada 2 angka di belakang koma. Hasilnya 0,25. Kemudian 3/5. 3/5 itu pecahan desimalnya adalah 0,6. Ini kalau anak-anak sudah hafal bilangan pecahan istimewa itu sangat mudah sekali. Tidak perlu menghitung ya, tidak perlu menghitung, diingat, dihafalkan. Kemudian setelah ini baru kita hitung secara bersusun. Ditambah 0,6. Nolnya di sini kosong, bisa tulis ini 0, kemudian kita jumlahkan seperti biasa 5 tambah 0, 5. 2 tambah 6, 8. Koma di sini, kemudian 0 tambah 0, 0. Jadi hasilnya 0,85. Nanti banyak sekali modelnya, model soal yang anak bisa pecahan dengan desimal, bisa pecahan dengan persen, bisa persen dengan desimal gitu. Nah, itu untuk lebih mudah menghitung yaitu dengan diubah menjadi pecahan desimal. Silakan anak-anak nanti bisa belajar lagi dari buku paket dan coba latihannya. Demikian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.